Untuk kita spesialisasinya memang di keranda, Kak. Alat-alat kepengurusan jenazah mulai dari keranda, tempat pemandiannya, lalu ada tenda untuk privasi saat memandikan keranda, ada balai dan macam-macam sih. Kamu bikin keranda, siapa yang mau beli gitu loh? Oh, buat torce. Tanya lagi dong, untuk disumbangin? Enggak, bukan buat disumbangin. Kaget lah kita. Gitu. Buat dipakai sendiri. Dipakai sendiri. Untuk persiapan ternyata saat itu di 2015. Dulu memang awalnya bengkel keranda biasa, Kak. Tapi saat itu kebetulan ada pengurus masjid yang pesan keranda ke kita gitu. Ya kita buatkan lah ya. Tapi Bapak iseng tuh saat itu. Jadi nggak bikin satu, bikin dua. Satu lagi untuk di stok. Yang satu dikirim, satu di stok. Dipajanglah di depan ruko. Ternyata banyak peminat gitu. Jadi seminggu habis satu, seminggu satu. Dari situ ngelihat peluang ya lama-kelamaan difokuskan ke keranda aja gitu. Terjauh ke timur itu ke Merauke, untuk ke barat Aceh, bahkan kita udah pernah ke Malaysia ya kirim tadi ya. Lalu kain kerandanya ada yang sempat kita kirim juga ke US gitu. Menjanjikan, yes, betul, karena data di DMI kan ada 800.000 masjid ya di Indonesia gitu. Jadi kesempatannya masih luas banget sih dan kita lebih ke masjid-masjid. Tapi customernya beragam kayak itu yang ini. Jadi bukan hanya masjid aja, ada rumah duka, ada donatur juga gitu. Sebagian mungkin lembaga amal, yayasan sosial. Jadi mereka beli banyak lalu dibagi-bagikan. Untuk yang paling murahnya kita sebutnya varian yang ekonomis, itu di satu setnya di 7 jutaan. Lalu ada variannya yang best seller kita sebutnya. Yang best seller itu di 7.900.000-an. Lalu tadi ada yang paling bagusnya itu namanya kita sebut keranda 304. Itu di 12 jutaan tadi. Yang membedakan itu di bahan. Yang ekonomis pakai bahannya stainless steel 430 namanya. Ketebalannya 0,8. Lalu yang best seller ketebalannya 1 mili, grade stainlessnya di atasnya lagi yang 201. Untuk yang 304 tadi grade stainlessnya paling tinggi 304 food grade. Satu keranda itu kira-kira 1 hari lah. Prosesnya dari mulai pembahanan, lalu ada seperti biasanya pengelasan. Setelah pengelasan, karena ini stainless steel jadi nggak ada cat, jadi langsung di finish. Finish itu dipoles, Kak, biar mengkilap di keranda. Dan ukuran itu kita dapat dari riset juga sih. Iya betul, riset tinggi orang Indonesia rata-rata berapa, lalu jika ditambah dengan maaf ya, tali pocongnya ke atas berapa, ke bawah berapa, rata-ratanya ada, ketemulah ukuran 2 meter panjangnya, betul. Tapi pernah ada yang pesan lebih, pernah. Biasanya donatur itu pesan setelah mereka ngalamin salah satu sanak keluarganya meninggal dunia, lalu dimakamkannya dengan alat yang mereka anggap tidak layak. Biasanya setelah itu mereka emosional, akhirnya mereka kayak bertekad gitu, pokoknya saya harus nyumbang keranda untuk di kampung gitu. Ada donatur, dia sebenarnya tidak, apa ya kita bilangnya, dia punya tekad yang kuat tapi kemampuannya ya belum, tapi dia mengusahakan banget kan. Jadi kesini tuh kalau misalnya kakak pernah dengar cerita orang beli mobil atau beli motor pakai koin, kita pernah ngalamin, Kak. Yap, pakai koin. Tukang kopi. Saya dapat cerita dari bapak, jadi dulu kan masih bapak ya yang ini ya. Ada yang pesan, ya kita anggapnya pesanan normal lah gitu. Satu set keranda dan pemandiannya, proses normal sampai diantar di tempat, diturunin. Orang yang nerima cerita, Pak tahu nggak ini buat siapa? Buat siapa, Pak? Buat torce ternyata. Oh, buat torce. Tanya lagi dong, untuk disumbangin? Enggak, bukan buat disumbangin. Kaget lah kita. Gitu. Buat dipakai sendiri. Dipakai sendiri. Untuk persiapan ternyata saat itu di 2015. Kita juga jualan lewat platform online. Jadi yang lucunya itu pernah ada yang beli keranda pakai pay later, Kak. Iya. Omset per bulan range ya, itu di 500-an lah.
Saya dari 2012 mungkin sekitar kurang lebih 12 tahunan lah. Dulu ya awal-awal sih pertama masuk ya ngelas, terus pembahanan, bikin aksesoris, seperti biasa aja. Coba karena memang dulu karyawan pas masuk itu cuma berdua, 3 sama saya. Ketika masuk di bengkel harus pegang-pegang gerinda, harus kecipratan api segala macam, tapi ya sekali lagi karena itu jalan hidup aja, kita nikmatin aja gitu. Ada yang nggak bisa dihindari karena lupa, kita habis ngelas nih, kita koordinasi sama teman yang satunya, dipegang habis ngelas panas gitu. Gitu. Sakit panas aja, atau kita lupa ketika ngelas kita lupa pakai helm gitu, nah itu apa ya, sakit aja di mata gitu. Tergantung kebutuhan customer aja. Pemandian dulu ya, pemandian itu mungkin bisa sekitar 200 atau 300 kilo kuat, karena memang dulu kita pernah coba ada 10 orang kita naikin gitu, kita coba kita jodot begini-gini, alhamdulillah kuat. Termasuk kalau lihat kurungan itu pipanya cuma sedikit, cuma kecil, itu ukuran sekitar 5/8 atau sekitar 12 cm panjangnya. Itu kan disusun banyak kurung seperti ini. Itu kita coba ada 10 orang kita naikin. Alhamdulillah kuat, karena memang buat menguji kekuatan juga ya. Waktu itu saya pernah sama Ornel ngirim ke kalau nggak salah daerah Cianjur gitu ya. Itu ngisi bensin tuh. Waktu itu kan kita ngirim pakai minibus ya, minibus carry gitu. Kan ada nggak pakai AC tuh, jadi si kacanya tuh kebuka gitu. Yang isi itu si mbak-mbak kebetulan. Yang isi bensin di SPBU gitu, lihat di sana ada keran, langsung lari gitu. Iya, saya kira ada mungkin ada orang mati gitu. Iya, bukan mbak, ini baru gitu. Kalau mau beli keranda sebaiknya ditanya dulu bahannya, stainlessnya, kualitas stainlessnya. Ditanya aja mbak, karena kualitas stainless itu ada banyak kodenya ya. Ada beberapa, dari mulai tingkatan terendah sampai yang tinggi. Kalau kita pakai yang medium aja, yang biasa. Jadi kualitas stainlessnya itu yang paling tinggi, kualitas stainless, karena itu bisa untuk menjamin korosi biasanya. Kalau untuk teman-teman atau masyarakat sekitar, untuk usaha seperti ini, saya mohon untuk tidak dianggap sebelah mata lah. Terbukti dengan dari tahun 2011 sampai 2025, itu mungkin sekitar 13 atau 14 tahun ya. Alhamdulillah kita bisa eksis, kita bisa berkembang, kita bisa maju. Apapun resikonya, namanya usaha, insya Allah menghasilkan. Kebetulan karena alat ini bisa dibilang kendaraan terakhir untuk mengantar kita sih semuanya sebenarnya ya ke liang lahat. Jadi kita memandang pekerjaan ini tuh bukan sekedar pekerjaan sebenarnya, tapi sekaligus ibadah juga sih. Karena yang dibantu itu bukan jenazahnya sebenarnya Kak, tapi orang-orang yang mengurus jenazahnya kan ya. Jadi sebenarnya banyak yang berterima kasih sama kita itu orang-orang yang mengurusnya tersebut.